Selamat datang di video kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menjelaskan proyek akhir yang sudah kelompok kami buat pada mata kuliah pemrograman berorientasi proyek. Proyek yang kami buat yaitu pembuatan aplikasi konsul dengan Eclipse. Ada dua proyek yang sudah kami buat di sini. Yang pertama ada sistem informasi akademik dan yang kedua ada sistem informasi hotel. Proyek pertama yaitu sistem informasi akademik, di mana pada program sistem informasi akademik yang kami buat ini terdapat dua package, di antara package mahasiswa dan package main program. Dan di sini yang pertama saya akan jelaskan yaitu package mahasiswa. Pada package mahasiswa terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas mahasiswa TI, dan kelas mahasiswa Tech-in. Ya, di sini saya akan menjelaskan program pada kelas mahasiswa terlebih dahulu. Pada public class mahasiswa ini terdapat beberapa modifier yang digunakan. Yang pertama ada private string name nama, di mana private tersebut merupakan kode yang sesuai dengan namanya, yaitu bersifat privat. Dengan kata lain, data maupun metode hanya akan diakses oleh kelas yang dimilikinya saja. Sedangkan string merupakan tipe data yang digunakan untuk membuat karakter dalam bentuk teks seperti name dan nama. Selanjutnya itu ada private double IPK, di mana private tersebut memiliki arti yang sama, yang merupakan modifier yang memiliki sifat private. Dengan kata lain, data ataupun metode hanya akan diakses oleh kelas yang dimilikinya saja. Sedangkan double merupakan tipe data yang digunakan untuk bilangan desimal seperti IPK. Selanjutnya yaitu protect static double total IPK jurusan TI dan protect static double total IPK jurusan Tech-in. Modifier protect ini merupakan kode akses yang membuat suatu data atau metode yang didefinisikan dengan tingkatan akses ini dapat diakses oleh kelas yang dimilikinya saja, dan juga kelas-kelas yang masih memiliki keturunan atau encapsulation data. Di sini selanjutnya ada scanner input sama dengan new scanner system.in, di mana scanner input ini merupakan deklarasi kelas scanner ke dalam variabel input, sedangkan new scanner system.in ini merupakan instansiasi objek scanner dengan parameter system.in. Selanjutnya ada konstruktor, di mana konstruktor merupakan metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek. Biasanya metode ini digunakan untuk menginisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Kemudian selanjutnya ada setter method dan getter method, di mana setter method dan getter method tersebut merupakan dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Pada OOP sering kita istilahkan dengan encapsulation atau pembungkusan, di mana data dibungkus dengan modifier privat agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Selanjutnya ada prosedur mengubah data mahasiswa jurusan TI sesuai NIM. Pada prosedur ini, kita dapat mengubah data mahasiswa jurusan TI sesuai dengan NIM. Selanjutnya yaitu ada looping untuk mencari data mahasiswa teknik informatika. Nah, pada looping ini kita dapat mencari data mahasiswa yang ingin kita ubah dengan mencocokkan NIM yang tertera. Selanjutnya jika NIM sudah ditemukan, untuk mengganti atau untuk mengubah data mahasiswa ada proses input data. Proses input ini akan muncul output yang pertama, yaitu silakan masukkan nama baru mahasiswa. Jika output tersebut sudah muncul, maka kita dapat menginputkan nama yang akan diubah. Selanjutnya output yang kedua, silakan masukkan IPK baru mahasiswa. Ketika output tersebut sudah muncul, maka kita dapat menginputkan IPK yang akan kita ubah. Maka akan muncul total IPK jurusan TI.
Jika kita sudah memasukkan output yang sudah muncul, maka kita dapat menyimpan data mahasiswa tersebut. Maka akan muncul output data mahasiswa jurusan Teknik Informatika dengan NIM. Jika NIM tidak sesuai, maka akan muncul output mohon maaf data mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM. Berarti NIM yang dimasukkan tidak cocok. Selanjutnya yaitu ada prosedur mengubah data mahasiswa jurusan Teknik Industri sesuai NIM. Prosedur yang digunakan di sini hampir sama seperti data mahasiswa jurusan Teknik Informatika, yang melainkan ini merupakan data jurusan Teknik Industri. Selanjutnya ada prosedur menghapus data mahasiswa jurusan TI sesuai NIM. Pada prosedur ini kita diminta untuk memasukkan NIM yang akan kita hapus datanya. Ketika kita sudah menghapus datanya, maka akan muncul output berhasil menghapus data mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM. Jika NIM yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan muncul data mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM tidak ditemukan. Selanjutnya untuk prosedur penghapusan data mahasiswa jurusan Teknik Industri sesuai NIM juga sama seperti sebelumnya. Selanjutnya itu ada sekarang kita akan masuk pada kelas mahasiswa TI pada package mahasiswa. Nah, pada kelas mahasiswa TI ini terdapat konstruktor publik mahasiswa TI, di mana output yang dihasilkan yaitu data mahasiswa jurusan Teknik Informatika berhasil disimpan. Selanjutnya, ada prosedur menampilkan data mahasiswa TI. Pada prosedur ini dapat ditampilkan data-data mahasiswa TI yang sudah ditambahkan. Selanjutnya, yaitu ada kondisi mengecek jumlah data mahasiswa. Jika kita belum mengisi data tersebut, maka akan muncul output data mahasiswa jurusan Teknik Informatika kosong. Namun jika kita sudah memasukkan, maka akan muncul output data mahasiswa ke-1 dan seterusnya, dan output yang kedua yaitu NIM, output ketiga yaitu nama, dan output keempat adalah IPK. Kelas yang terakhir yaitu kelas mahasiswa Tech-in pada package mahasiswa. Pada kelas ini terdapat konstruktor mahasiswa publik mahasiswa jurusan Tech-in, di mana pada konstruktor ini menghasilkan output data mahasiswa jurusan Teknologi Industri berhasil disimpan. Selanjutnya ada prosedur menampilkan data mahasiswa Tech-in. Ketika kita sudah memasukkan data, maka data tersebut dapat ditampilkan pada prosedur ini. Selanjutnya yaitu ada kondisi mengecek jumlah mahasiswa Tech-in. Jika kita sudah belum memasukkan, maka akan muncul data mahasiswa jurusan Teknik Industri kosong. Namun jika kita sudah memasukkan, maka akan muncul output yaitu yang pertama data mahasiswa ke-1 dan seterusnya, output kedua yaitu NIM, output ketiga nama, dan output yang keempat ada IPK. Sekian penjelasan package mahasiswa beserta 3 kelas yang terdapat pada package kelas pada project 1. Untuk package main program pada project 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai program Sistem Informasi Akademik yang telah kami buat. Di mana pada program Sistem Informasi Akademik ini terdapat 2 pancake atau paket. Di mana pancake
mahasiswa telah dijelaskan tadi oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancake main program. Pancake main program atau paket utama itu tersendiri memiliki fungsi utama, yaitu menjadi titik masuk program. Artinya, Pancake main program digunakan pada aplikasi yang hasil akhirnya dapat dieksekusi atau dijalankan. Pada Pancake main program ini terdapat dua kelas, yaitu kelas menu dan kelas main program. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelas menu. Kelas menu berada di dalam Pancake main program. Pada kelas menu terdapat contraction. Jadi public menu merupakan contraction, sehingga sebuah kode yang terdapat pada contraction menu akan dipanggil tepat sebelum sebuah objek dibuat oleh sebuah kelas, di mana output yang ditampilkan pada monitor adalah sebuah kode yang terdapat pada contraction menu. Misalnya sistem akademik mahasiswa, mahasiswa jurusan teknik informatika, mahasiswa jurusan teknik industri, silahkan masukkan jurusan 1 atau 2. Jadi itu merupakan output yang akan ditampilkan oleh contraction menu. Pada kelas menu juga terdapat prosedur option 1, di mana jika user memilih option 1, maka output yang ditampilkan adalah data mahasiswa teknik informatika, seperti tertera pada layar. Selain itu juga terdapat prosedur option 2, di mana jika user memilih option 2, maka output yang ditampilkan adalah data mahasiswa teknologi industri. Selain terdapat prosedur option 1 dan prosedur option 2, juga terdapat prosedur header 1, prosedur header 2, prosedur header 3, dan prosedur header 4 dengan parameter string jurusan. Pada prosedur header 1 dengan parameter string jurusan, di mana output yang akan ditampilkan pada monitor adalah tambah data mahasiswa, jurusan, dan tambah baru. Kemudian pada prosedur header 2 dengan parameter string jurusan, di mana output yang akan ditampilkan pada monitor adalah data mahasiswa ditambah jurusan. Kemudian pada prosedur header 3 dengan parameter string jurusan, di mana output yang akan ditampilkan pada monitor adalah ubah data mahasiswa plus jurusan. Dan pada prosedur header 4 dengan parameter string jurusan, di mana output yang akan ditampilkan pada monitor adalah hapus data mahasiswa plus jurusan, sesuai dengan menu option. Sebagai contoh, akan saya jelaskan mengenai melalui jalannya program. Misal ketika user memilih option 1, maka output yang akan ditampilkan adalah data mahasiswa teknik informatika. Kemudian jika user memilih prosedur 1, yaitu tambah data,
maka output yang ditampilkan adalah tambah data mahasiswa ditambah dengan jurusan dan ditambah dengan baru. Seperti itulah detail jalannya kelas menu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelas main program. Kelas main program juga berada di dalam Pancake main program. Di sini kami menggunakan array list, di mana array list merupakan sebuah kelas yang memungkinkan kita membuat sebuah objek untuk menampung apapun. Jadi, untuk menggunakan array list, kita harus mengimportnya terlebih dahulu dengan codingan seperti di layar ini, seperti import java until array list. Selanjutnya ada codingan program static void main, artinya ini merupakan pemanggilan fungsi dalam fungsi main. Setelah itu baru kita bisa membuat sebuah objek array list. Di sini kami membuat objek array list mahasiswa TI dan mahasiswa Tech-in dari kelas mahasiswa dengan menginisialisasinya. Kemudian lokal variabel ini merupakan variabel yang hanya bisa dipakai di kelas main program saja, yang berfungsi untuk menyimpan inputan dari user dan untuk memilih menu yang ingin digunakan. Ada variabel string update name untuk menyimpan name yang ingin dirubah, kemudian variabel string delete name merupakan variabel untuk menyimpan name yang ingin dihapus. Pada kelas main program juga terdapat perulangan untuk kelas menu, di mana yang pertama dilakukan adalah membuat objek dengan nama menu option dari kelas menu itu sendiri. Di mana perulangan ini menggunakan percabangan switch case. Pada case 1 ini merupakan kelas menu dari mahasiswa teknik informatika, dengan apa yang dilakukan yaitu merupakan perulangan untuk CRUD mahasiswa teknik informatika. Pada case 1 ini digunakan untuk menambah data mahasiswa jurusan teknik informatika, di mana berisi variabel name, variabel nama dengan tipe data string, kemudian dengan variabel IPK dengan tipe data double, dan ada tipe data boolean. Selanjutnya, jika si user itu memilih menu option 1, maka akan ditampilkan header 1 atau prosedur dari header 1, yaitu teknik informatika. Kemudian apa yang dilakukan? Maka si program itu akan meminta user untuk memasukkan name. Setelah si user itu memasukkan name, maka program akan melakukan kondisi pengecekan validasi dikit name yang benar. Jika si user menginputkan name tidak sama dengan 10, maka si program akan menampilkan output di monitor name harus berupa 10 digit angka.
Selain adanya kondisi pengecekan validasi digit NIM yang benar, pada program sistem informasi akademi ini juga terdapat kondisi pengecekan data NIM yang sama. Jika si user sudah menginputkan NIM yang sama, maka ditambah data selanjutnya si user tidak akan bisa menambahkan data NIM yang sama, maka si program akan menampilkan output maaf NIM sudah tersedia jika si user menginputkan NIM yang sama. Untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan mengenai jalannya program. Untuk lebih detailnya, kalian harus memperhatikan pada case 1 ini. Artinya, nilai variabel yang akan dibandingkan. Apakah nilainya sama dengan 1 atau tidak? Jika iya, maka program akan mengerjakan kode yang ada di dalam case 1. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian jika NIM yang dimasukkan sudah tidak sama dengan NIM yang baru, maka si program akan meminta user untuk memasukkan nama. Kemudian adanya perulangan untuk cek validitas IPK. Setelah memasukkan nama, maka si program akan meminta user untuk memasukkan IPK. Pada proses pemasukan IPK juga ada kondisi pengecekan validitas IPK, di mana si user hanya boleh memasukkan IPK dengan rentangan 1 sampai 4. Jika si user memasukkan IPK lebih dari 4 atau kurang dari 1, maka program akan menampilkan output IPK tidak valid. Rentangan IPK adalah 1 sampai 4. Kemudian IPK ini akan dimasukkan data ke dalam array. Selanjutnya, jika si user pada case 2 ini merupakan perulangan untuk menampilkan data mahasiswa jurusan teknik informatika, di mana jika si user menginputkan nomor atau angka 2, maka dia meminta untuk menampilkan data mahasiswa dan program akan menampilkan header 2, yaitu teknik informatika. Begitu juga dengan case 3 yang merupakan merubah data mahasiswa jurusan teknik informatika. Dimana jika user menginputkan 3 pada menu option, maka program akan menampilkan header 3, yaitu teknik informatika. Kemudian pada case 3 ini apakah yang dilakukan oleh program? Mana program akan meminta user untuk memasukkan NIM data mahasiswa yang ingin dirubah. Kemudian program akan melakukan pengecekan validasi digit NIM yang benar. Jika si user itu menginputkan NIM kurang dari sama dengan 10, maka si program akan meminta si program akan menginputkan output NIM harus berupa 10 digit angka. Namun jika si user sudah memasukkan berupa NIM dengan 10 digit angka, maka dia bisa mengupdate data mahasiswa, seperti mengupdate data nama dan update IPK. Selanjutnya pada case 4 ini merupakan perulangan untuk menghapus data mahasiswa jurusan teknik informatika.
di mana pada case 4 ini juga si program meminta user untuk memasukkan NIM data mahasiswa yang ingin dihapus. Kemudian program akan melakukan pengecekan validasi digit NIM yang benar. Jika si user tidak menginputkan NIM sama dengan 10, maka si program akan menampilkan output NIM harus berupa di 10 digit angka. Namun jika si user sudah menginputkan dengan 10 digit angka, maka si user bisa menghapus data mahasiswa. Selanjutnya pada menu option juga terdapat case 5, yaitu menampilkan rata-rata IPK mahasiswa jurusan teknik informatika. Dimana pada codingan ini mengambil metode getMin IPK jurusan TI untuk menampilkan rata-rata IPK mahasiswa jurusan teknik informatika. Kemudian di poll ini artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case di atas, maka program akan mengerjakan kode yang ada di dalam di poll saja. Misalnya di program ini hanya terdapat 6 menu option, kemudian si user menginputkan 7, maka program akan menampilkan output mohon maaf inputan yang ada masukan tidak tersedia. Kemudian juga terdapat fungsi equal, yaitu untuk membandingkan string dengan memperhatikan case hurufnya. Kemudian juga terdapat menu mahasiswa teknologi industri. Ini sama halnya seperti menu pada mahasiswa teknik informatika. Hanya terdapat perbedaan pada optionnya. Jika pada menu mahasiswa teknik informatika, maka di sini menggunakan option 1 sesuai yang telah kita buat tadi pada kelas menu. Namun jika pada menu mahasiswa teknologi industri, maka pada menu optionnya menggunakan option 2. Sisanya sama codingannya seperti menu mahasiswa teknik informatika. Di mana pengulangannya ini akan terus dilakukan untuk option 1 dan option 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana jalannya program. Kita run dulu. Dimana seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita mengerun program sistem informasi akademik ini, maka program akan menampilkan output menu option seperti pilihan 1, 2, di mana di sini program akan meminta user untuk memasukkan jurusan yang ingin dipilih. Di mana di sini saya ingin memilih jurusan 1, dan kita klik enter. Kemudian kita akan dihadapkan pada header 1, yaitu data mahasiswa teknik informatika. Kemudian saya masukkan pilihan 1, yaitu tambah data. Dan selanjutnya akan masuk ke header 1 juga, yaitu tambah data mahasiswa ditambah jurusan ditambah baru. Seperti yang telah kita buat pada kelas menu. Kemudian kita masukkan NIM dengan
sama dengan 10 digit. Udah enter. Kemudian kita masukkan nama. Kemudian masukkan IPK. Nah, kemudian data mahasiswa jurusan Teknik Informatika berhasil disimpan dan akan dilakukan looping pada option 1. Kita akan coba pada pengecekan NIM, dimana pada codingan tersebut kami buat bahwa si user tidak boleh menginputkan NIM yang sama. Maka kita akan coba pada program apakah berhasil atau tidak. Kemudian saya coba dengan menambahkan data, kemudian masukkan NIM. Ini merupakan NIM yang telah saya tambahkan tadi. Nah, jadi programnya berhasil, yaitu si program tidak akan memberikan si user untuk menginputkan NIM yang sama lagi dengan mengeluarkan output, maaf, NIM sudah tersedia. Nah, itu artinya user harus menginputkan NIM yang baru. 1040 baru. Kita ulang lagi. Nah, kita masukkan nama. Nah, dengan kita akan mengecek IPK-nya. Pada program kami membuat bahwa si user itu tidak boleh menginputkan IPK kurang dari 1 dan lebih dari 4. Jadi di sini saya coba untuk menginputkan IPK 7. Itu kan lebih dari 4. Maka akan ditampilkan IPK tidak valid, di mana rentangan IPK adalah 1 sampai 4. Jadi kita hanya boleh memasukkan rentangan IPK dari 1 sampai 4. Nah, saya inputkan 3. Di mana data mahasiswa jurusan Teknologi Industri berhasil disimpan. Jadi codingan yang di atas itu sudah benar ya, dan sudah berhasil. Selanjutnya saya ingin memilih menu tampil data mahasiswa. Maka tampillah data mahasiswa, yaitu Pramayasa, dengan nama Pramayasa dengan IPK 3. Oke, kita coba untuk ke menu ketiga, yaitu ubah data mahasiswa. Di sini pada menu 3 juga akan ada pengecekan NIM. Jika si user itu menginputkan NIM tidak sama dengan 10, maka tidak bisa lanjut ke program selanjutnya. Dan kita pilih. Nah, maka si program itu akan meminta user untuk memasukkan NIM berupa 10 digit angka. Kita coba. Baru kita bisa mengubah data mahasiswa yang awalnya nama mahasiswanya Pramayasa, kemudian kita ubah menjadi Melsi.
Kemudian kita bisa mengubah IPK-nya menjadi 4. Data mahasiswa jurusan teknologi industri dengan NIM 19 berhasil diubah. Coba kita lihat dengan tampil data mahasiswa teknologi industri. Ya, berarti data mahasiswa pertama sudah berhasil dirubah. Kemudian kita akan menghapus data. Coba kita tambah data lagi dulu dengan NIM 19 09 10 20 dengan nama Ramayasa dengan IPK 4. Kemudian kita akan mencoba pada menu 4 yaitu hapus data. Di sini saya ingin menghapus data dengan NIM 19 15 09 10 12. Jadi data dengan NIM 19 15 09 10 12 berhasil dihapus. Soalnya kita cek dulu dengan masukkan 2 tampil data mahasiswa. Jadi hanya data mahasiswa dengan NIM 19 15 09 10 21 lah yang masih tersimpan. Kemudian kita akan coba mengecek rata-rata IPK mahasiswa teknologi industri. Maka rata-rata IPK mahasiswa jurusan teknologi industri adalah 4.0. Selanjutnya kita pilih keluar. Kemudian untuk jurusan teknik informatika juga sama. Jalannya program sama. Kita coba. Kita akan dihadapkan pada header pertama. Kita akan coba apabila kita belum menambahkan data, apakah bisa kita menampilkan data? Tidak, maka kita akan diberikan kembali pada pilihan option pertama. Pada construction pertama. Kemudian kita coba. Untuk menambahkan data pada data mahasiswa teknik informatika. Masukkan NIM. Dengan nama Ayuning, kemudian dengan IPK 4. Maka data mahasiswa jurusan teknik informatika berhasil disimpan. Kemudian kita coba untuk menampilkan data. Jadi data mahasiswa ke-1 yaitu Ayuning berhasil ditambahkan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pancake pada main program Sistem Informasi Akademik. Jadi di sini saya akan menjelaskan package room yang terdapat pada sistem reservasi hotel. Pada package room ini terdapat satu kelas yaitu classroom, di mana package room ini dibuat menggunakan array list. Perintah yang digunakan yaitu import java.util.arraylist, di mana import ini untuk mengimport library scan dari java.util. Selanjutnya ada perintah public classroom, di mana menunjukkan bahwa package room tersebut memiliki kelas yang bernama room.
Selanjutnya ada perintah dengan menggunakan modifier privat, tipe data string, dan 3 variabel yaitu room_code, room_name, dan room_type. Untuk perintah selanjutnya yaitu ada modifier privat dengan tipe data double yang menunjukkan karakter dalam bentuk bilangan desimal dengan variabel room_phrase. Selanjutnya ada perintah scanner input sama dengan new scanner system.in, di mana scanner input ini mendeklarasikan kelas scanner ke dalam variabel input. Untuk input ini merupakan variabel yang dapat diubah sesuai dengan yang akan kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan variabel input, jadi kita gunakan scanner input. Sama dengan new scanner system.in. Ini merupakan instansiasi objek scanner dengan menggunakan parameter system.in. Selanjutnya ada konstruktor, di mana konstruktor ini terdapat public room dengan parameter kode, name, tipe, dan phrase dengan tipe data string dan double. Pada perintah konstruktor ini juga menggunakan kondisi if, di mana kondisi if ini akan dijalankan jika nilai yang digunakan sama dengan kondisinya. Selanjutnya pada classroom juga menggunakan setter method dan getter method, di mana setter method ini akan men-setting dan memberikan nilai pada variabel seperti room_code sama dengan room_code. Begitu juga seterusnya dengan variabel-variabel berikutnya. Yang selanjutnya yaitu getter method. Getter method ini merupakan jika variabel sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai menggunakan fungsi return. Pada classroom terdapat beberapa prosedur. Yang pertama ada prosedur read room, prosedur show room, prosedur update room, dan prosedur delete room. Pada prosedur read room dibuat menggunakan array list room, di mana pada prosedur ini menggunakan dua kondisi. Yang pertama itu if dan else. Kondisi if digunakan jika kondisi tidak sesuai dengan data yang dimasukkan, maka akan muncul output result mohon maaf data kamar kosong. Dan untuk kondisi else, jika kondisi dinyatakan benar atau true, maka akan muncul output data kamar ke kode kamar, nama kamar, tipe kamar, harga sewa kamar. Selanjutnya yaitu prosedur showroom, dibuat menggunakan array list room dan memiliki dua kondisi, yaitu if. Jika if tidak sesuai dengan kondisi, maka akan muncul output result mohon maaf data kamar kosong. Namun jika kondisi else atau dinyatakan benar, maka akan muncul output kode kamar, tipe kamar, dan harga sewa. Selanjutnya pada prosedur update room dibuat menggunakan array list room. Terdapat 3 tipe data. Yang pertama string dan double. Terdapat juga 3 variabel yaitu room name, room type, dan room phrase. Selanjutnya yaitu prosedur update room, dibuat menggunakan array list room dan terdapat 4 variabel yaitu room code, room name, room type, dan room phrase dengan 2 jenis
tipe data yaitu string dan double. Selanjutnya yaitu ada prosedur delete room yang dibuat menggunakan ArrayList room dengan dua variabel yaitu room code dan isMath dengan dua tipe data yaitu string dan boolean. Selanjutnya yaitu ada fungsi generator room code di mana generator room code ini dibuat menggunakan ArrayList room dengan tipe data string dan variabel new code. Di mana new code di sini menggunakan rm yang digunakan untuk menamakan kode pada kamar. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas customer yang berada di dalam Pancake Customer pada sistem informasi reservasi hotel. Pada kelas customer, kami menggunakan ArrayList. ArrayList merupakan sebuah kelas yang memungkinkan kita membuat sebuah objek untuk menampung apapun. Di mana untuk menggunakan ArrayList kita harus mengimpornya terlebih dahulu dengan perintah import java.until.ArrayList. Dan objek ArrayList yang kami buat adalah customer. Pada kelas customer, kami menggunakan variabel nick, nama, dan telepon. Dengan tipe data string, serta setiap variabel tersebut mempunyai hak akses prepaid, yang artinya variabel nick, nama, dan telepon hanya dapat diakses oleh metode internal kelas tersebut. Kemudian, pada kelas customer, kami menggunakan perintah scanner untuk menginisialisasikan objek yang ingin kami inputkan. Perintah scanner input sama dengan new scanner system in merupakan suatu perintah untuk memasukkan fungsi scanner pada program serta input adalah nama scanner yang akan dibuat, di mana dengan scanner tersebut kita bisa merubah sesuai dengan input yang akan kita buat. Selanjutnya, pada kelas customer juga terdapat contraction. Public customer merupakan kontraktor pada kelas customer dengan parameter nick, nama, telepon, dengan menggunakan tipe data string. Jika di mana pada contraction ini menggunakan kondisi true dan false. Jika variabel nick, nama, dan telepon merupakan kata kunci yang tidak memiliki nilai, maka program akan men-setting atau memberikan nilai pada variabel. Namun, jika kondisi bernilai false atau salah, maka program akan menampilkan output, pastikan inputan tidak ada yang kosong.
Pada kelas customer menggunakan metode getter dan setter, di mana jika variabel nick, nama, dan telepon sama dengan 0 atau tidak memiliki nilai, maka metode getter akan mengembalikan nilai pada variabel dengan menggunakan fungsi return. Kemudian, pada metode setter akan men-setting atau memberikan nilai pada variabel, misalnya nick sama dengan nick, nama sama dengan nama, dan telepon sama dengan telepon. Pada kelas customer juga terdapat prosedur read customer, prosedur update customer, dan prosedur delete customer. Di mana pada prosedur update customer telah dibuat dengan menggunakan array list, yaitu customer. Pada prosedur update customer terdapat 3 variabel, yaitu nama, telepon, dan isMatch, di mana isMatch ini digunakan untuk menunjukkan nick dan nomor. Kemudian pada prosedur update customer terdapat kondisi ketika data nick cocok, maka program akan meminta user untuk memasukkan nama, di mana nama sama dengan input .netSelect berfungsi untuk melakukan penginputan yang kita buat, di mana nama adalah nama variabel, di mana sintak tersebut berfungsi pada tipe data string. Selanjutnya, pada prosedur update customer juga terdapat perulangan untuk mengecek validitas nomor telepon. Jika si customer sudah menginputkan nama, maka program akan meminta user untuk memasukkan nomor telepon. Dan program akan mengecek nomor telepon. Jika si user menginputkan nomor telepon kurang dari 12, maka program akan menampilkan output error, yaitu mohon maaf nomor telepon minimal 12 digit. Perulangan itu akan terus terjadi jika si user tetap tidak menginputkan nomor telepon kurang dari 12 digit. Namun, jika si user sudah menginputkan nomor telepon sama dengan 12, maka si user bisa mengupdate data customer, dan program akan menampilkan output data customer dengan nick berhasil diubah. Selain itu, jika pada prosedur update customer juga terdapat kondisi ketika data nick tidak cocok, maka jika
marks atau nilainya itu tidak sesuai sama dengan 16, maka program akan menampilkan output error, yaitu data customer dengan nick tidak ditemukan. Selanjutnya, pada prosedur delete customer juga terdapat variabel xMatch. Pada prosedur delete customer terdapat kondisi ketika data tidak cocok. Ketika data nick yang dimasukkan oleh user tidak cocok, maka si program akan menampilkan output data customer dengan nick tidak ditemukan. Namun jika kondisi data nicknya cocok, maka program akan menampilkan output data customer dengan nick berhasil dihapus, di mana data yang dihapus itu sesuai dengan yang diinputkan oleh si user. Misal si user hanya ingin menghapus satu data, maka yang akan dihapus oleh program adalah 1. Selanjutnya ada kondisi prosedur read customer, di mana prosedur ini untuk menampilkan data customer. Pada prosedur read customer terdapat kondisi jika belum ada data customer yang diinputkan atau data itu sama dengan 0, maka program akan menampilkan output mohon maaf data customer kosong. Jadi pada program ini kita tidak bisa menampilkan data jika si user belum menginputkan data. Kemudian jika si user sudah menginputkan data, maka program akan menampilkan data customer ke berapapun si user menginputkan data, maka program akan menampilkan data yang telah diinputkan oleh user berdasarkan nick, nama, dan nomor telepon. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek yang telah kami buat, yakni untuk proyek sistem reservasi hotel, kamar hotel. Oke, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan, yakni di sini ada kelas ada booking, kelas booking. Nah, pada kelas booking di sini, yang pertama-tama di sini kami mendeklarasikan sekaligus menginisialisasikan variabel input di sini untuk menerima inputan dari user. Selanjutnya di sini ada konstruktor, yakni salah satu konsep object oriented, di mana konstruktor di sini kami gunakan untuk membuat atau meng-create objek baru. Nah, ada dua buah konstruktor, yakni konstruktor dengan parameter dan konstruktor tanpa parameter. Nah, konstruktor booking di sini dilengkapi dengan parameter kode room dengan tipe data classroom, choose dengan tipe data customer, start tipe data calendar, end tipe data calendar, duration tipe data integer, dan total tipe datanya double.
Oke, jadi pada konstruktor yang berisikan parameter ini, kami mengeset semuanya yang diperlukan dalam booking ini, dan juga kami mengeset total income-nya di sini. Total income ini nanti digunakan untuk mendapatkan berapa total pendapatan yang sudah didapatkan oleh hotel tersebut dari data booking yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada konstruktor booking tanpa parameter, yakni kami mengeset variabel ini semuanya dengan nilai 0 dan juga 0. Oke, selanjutnya ada metode setter-getter. Nah, di sini ada metode get kode booking, get booking room, get booking customer, get booking start, booking end, booking duration, dan booking total. Selanjutnya di sini juga ada setter method, yakni untuk mengeset booking kode, mengeset booking room, booking customer, booking start, booking end, booking duration, dan juga booking total. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa function dan juga metode yang ada dalam kelas booking, yakni yang pertama ada function generate booking code, di mana function ini berfungsi untuk mengenerate kode booking yang baru agar nantinya user tidak perlu memasukkan lagi kode bookingnya karena kode booking sudah tergenerate sendirinya. Yakni di sini dengan menggunakan parameter array list dari data booking, sehingga nantinya kita dapat membuat kode booking baru yang dimasukkan dalam variable new code. Terakhir kita return variable new code ini. Selanjutnya ada metode untuk menampilkan total booking. Mohon maaf, maksud saya function di sini. Nah, function get total booking ini berfungsi untuk mendapatkan total booking yang dilakukan oleh user berdasarkan kamar yang dipilihnya dan juga durasi mereka menginap. Nah, di sini pada function ini terdapat 3 buah parameter, yakni parameter array list data room, string room ini untuk menginisialisasikan kode kamar, dan juga duration untuk menginisialisasikan durasi mereka menginap. Selanjutnya, pada metode terakhir di sini pada tabel booking, maksud saya pada kelas booking, di sini ada metode untuk print data booking, yakni di mana dengan parameter booking dengan tipe data booking. Nah, di sini juga terdapat local variable, yakni book code, customer name, customer telephone, room code, room name, room type, room price, check-in, check-out, dan total. Oke, di sini juga terdapat output yang sudah disiapkan ya nantinya untuk mencetak nota atau bukti transaksi penyewaan kamar. Oke, untuk booking code di sini diambil dengan menggunakan cara yakni